Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 2020202168, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari PAIK 5. Baik, di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Khairawati MAG. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam suatu negara bisa berkembang apabila pendidikan di dalamnya cukup baik, karena pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam negara-negara maju yang pertama kali memiliki titik tekankan adalah bagaimana pendidikan itu berkembang. Salah satu cara mereka mengembangkan kurikulum karena pendidikan bisa berkembang apabila kurikulumnya itu baik, karena kurikulum meliputi rencana, tujuan, isi, organisasi, dan strategi dalam pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah proses pembelajaran yang baik dan terencana karena memiliki target dan tujuan. Kaitannya kurikulum berbasis kompetensi ini dengan PAI adalah hal yang lebih pokok yang memang diharapkan dan bukan hanya dalam target tujuan PAI, tapi juga sebagai pendidikan yang lahir dari agama Islam. Diharapkan dapat berkompetensi dalam hal sikap, skill, pengetahuan secara efektif, kognitif, psikomotorik, sesuai dengan ajaran agama Islam. Awal pertumbuhan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam, Al-Quran, dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Pada periode ini, setelah Indonesia merdeka, maka dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagaman di Indonesia, termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Yang ketiga, pengembangan kurikulum PAI pada masa SKB 3 Menteri. Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri, itu bertujuan antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. SKB 3 Menteri ini dikeluarkan pada tanggal 24 Maret tahun 1975. Pengembangan kurikulum PAI di madrasah pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbeda dengan Undang-Undang Kependidikan sebelumnya, Undang-Undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Kurikulum PAI adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentang bagaimana proses penyempurnaan dan perbaikan suatu kurikulum sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Sejarah perkembangan kurikulum PAI di lingkungan sekolah dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sejarah kurikulum pendidikan agama Islam pra kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Masa reformasi seperti kurikulum KBK, KTSP, dan Kurtilas. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam terdapat 3 model pengembangan, yaitu CBSA, KBK, dan KTSP. Yang pertama, model CBSA, yaitu singkatan dari cara belajar siswa aktif, merupakan model pengembangan kurikulum yang digunakan pada tahun 1994. Model ini bersifat sentralisasi dan menekankan pada penguasaan menteri. Yang kedua, model KBK, kurikulum berbasis kompetensi, adalah untuk menghasilkan terjadinya demokratisasi pendidikan. Hasil keluaran dari KBK adalah terciptanya para lulusan yang menghargai keberagaman. KBK yang rencananya diberlakukan pada tahun pelajaran 2003 sampai 2004 akan melaksanakan suatu sistem pembelajaran yang mungkin asing bagi guru yang terbiasa menggunakan sistem klasikal. Hal itu terjadi karena di dalam KBK proses belajar mengajarnya menuntut guru dan peserta didik bersikap toleran, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan kebinekaan, serta berpikiran terbuka. Dengan demikian, guru dan peserta didik dapat bersama-sama belajar menggali kompetensinya masing-masing dengan optimal.
Selanjutnya KTSP. KTSP adalah singkatan dari KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Jadi yang dinamakan KTSP adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dilaksanakan dan dioperasionalkan di masing-masing satuan pendidikan. Menurut analisis Yamin, kurikulum ini termasuk dalam kurikulum yang berbasis life skill yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini berpijak pada kurikulum berbasis kompetensi, hanya saja masing-masing satuan pendidikan mempunyai kewenangan mengembangkan isi kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan atau stakeholders yang ada di daerahnya. Dengan adanya kurikulum ini, wajar apabila antara sekolah satu dengan sekolah lainnya tidak sama strukturnya atau madrasah satu dengan madrasah lainnya berbeda isi dan standarnya. Penjelasan yang saya sebutkan tadi hanyalah merupakan penjelasan inti. Penjelasan yang lebih mendalam akan dibahas pada babnya masing-masing. Selanjutnya, pengembangan kurikulum bersifat komprehensif, yakni menyeluruh dan di dalamnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Pengorganisasian kurikulum adalah cara menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Penerapan kurikulum adalah proses mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu kurikulum. Selanjutnya, isu-isu aktual tentang kurikulum 2013 di Indonesia, yaitu kurikulum saat ini. Rencana penerapan kurikulum 2013 dinilai masih mentah, masih banyak detail, kolaborasi, rencana, konseptual, dan praktik yang belum jelas, bahkan cenderung merugikan para pengajar dan siswa itu sendiri. Pemerintah tak perlu terburu-buru untuk merealisasikan penerapan kurikulum baru dan menjadikan tahun ini sebagai tahun uji coba. Setelah itu, pemerintah bisa melakukan evaluasi tahun depan untuk memutuskan perlu atau tidaknya penerapan kurikulum. Selanjutnya, pendidikan karakter sekolah menjadi soal tidak berdaya menghadapi perilaku anak bangsa, menghadapi berbagai masalah berat menyangkut kurikulum yang overload, fasilitas yang tidak memadai, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikannya rendah. Sekolah seolah kehilangan relevansinya dengan pembentukan karakter. Sekolah sebagai konsekuensinya lebih merupakan sekadar tempat bagi transfer of knowledge daripada karakter building. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.